Shalom Bapak dan Ibu semua. Nah, agar kita bersemangat sore hari ini, ya, kita mau awali dengan memuji Tuhan, ya. Kita akan memuji Tuhan lagu Sakjeke Aku Nderek Gusti. Monggo Bapak dan Ibu dipun aturi jumeneng. Monggo. Sakjeke aku nderek Gusti. Boleh bergoyang. Sini Mbak Titik. Sini. Sakjeke aku nderek Gusti. Uripku tansah diberkahi, atiku ayem tentrem, atiku ayem tentrem, kabeh iku Gusti Yesus kang maringi. Sakjeke aku nderek Gusti, uripku aku nderek Gusti, uripku tansah diberkahi, atiku ayem tentrem, atiku ayem tentrem, kabeh iku Gusti Yesus kang maringi. Sakjeke aku nderek Gusti, uripku tansah diberkahi, atiku ayem tentrem, atiku ayem tentrem, kabeh iku Gusti Yesus kang maringi. Yesus, Bapak Ibu boleh duduk kembali.
Sudah bergerak nih Bapak dan Ibu ya. Kita sudah senam sore hari ini. Sehat semua Bapak dan Ibu? Puji Tuhan. Nah, hari yang ditunggu-tunggu ini, apakah setiap kelompok sudah hadir nggih? Bersama-sama nggih? GKJ Pekalongan. Wow, sapore. Ajib tenan. Luar biasa Bapak Ibu GKJ Pekalongan semuanya bersemangat. Kita mau memuji Tuhan, dengar Dia panggil nama saya. Siap musik. Boleh tepuk tangan. Bapak dan Ibu, kita mau membuka acara Sarasehan 1 ini dengan doa. Saya hantarkan. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Bapa. Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang maha kuasa, Engkau Allah yang maha mulia. Terima kasih Bapa atas kasih pemeliharaan Tuhan, atas hidup kami yang boleh kami rasakan hari lepas hari. Terbukti ya Bapa, Engkau telah memberkati kami, Engkau menyertai kami semua, dari rumah kami masing-masing Engkau tuntun hingga tiba di rumah-Mu ini dalam keadaan selamat dan bersuka cita. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini belum tiba di rumah-Mu ini Bapa, yang sedang dalam perjalanan, mari Bapa Engkau tuntun, Engkau hantarkan,
sampai di tempat ini dalam keadaan selamat. Barangkali juga mungkin saudara kami ada yang tidak dapat berkumpul bersama-sama dengan kami karena sakit. Mari Tuhan, Kau adalah dokter di atas segala dokter. Tuhan yang akan menjamah dan memberikan kesembuhan. Tuhan Yesus, kami serahkan Tuhan seluruh rangkaian acara Sarasehan 1 masa Paskah ini Tuhan, hanya di dalam tangan-Mu saja. Sehingga semuanya dapat berjalan hanya seturut dengan kehendak-Mu saja Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, Bapak dan Ibu, kita akan masuk dalam acara Sarasehan 1 masa Paskah yang sudah ditunggu-tunggu, yang akan dipandu oleh moderator kita yang smart dan cantik Mbak Cynthia, dan juga akan dipimpin oleh beliau, narasumbernya adalah Bapak Pendeta Dwi Argo Mursito. Untuk mempersiapkan hati kita, kita mau naikkan pujian Tetap Setia. Mari kita siapkan hati kita masing-masing untuk memasuki Sarasehan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu, yang menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Untuk waktu dan tempat kami persilakan kepada saudara Cynthia. Ya, selamat sore Bapak Ibu semuanya. Shalom. Iya, kita bertemu lagi nggih Bapak Ibu di PA gabungan dalam tema masa Paskah kali ini untuk Sarasehan 1 nggih. Nah, untuk tema kali ini cukup menarik nih Bapak Ibu. Temanya itu ada mengingat, percaya, dan menjadi saksinya. Nah, kali ini kita juga akan ngobrol-ngobrol sedikit
nggak sedikit sih ya Pak ya, ini akan banyak ya kayaknya ya. Akan ngobrol-ngobrol banyak dengan Bapak Pendeta kita, Bapak Dwi Argo Mursito. Selamat malam Pak Argo. Iya. Nah ini langsung aja kali Pak. Oke, Atau siap. mau langsung aja ya, tadi udah joget-joget juga kan sama Bu Dresti. Oke. Untuk tema kali ini nih Pak, saya itu sebenarnya agak tertarik dengan kata mengingat. Nah, kenapa kok mengingat gitu Pak? Maksudnya kan pasti kan setiap orang kan semuanya pasti mengingat gitu. Apalagi masa Paskah itu kan siapa sih yang tidak mengingat Tuhan Yesus gitu. Nah, maksudnya mengingat di sini apa Pak kira-kira Pak? Pertanyaan yang sama juga sebenarnya muncul dalam benak saya gitu ya Mbak Cynthia ya. Kenapa kok LPPS mengangkat temanya mengingat, percaya, dan menjadi saksi? Oke, mengingat gitu ya. Kan kita semua pasti mengingat. Betul. Tetapi setelah saya renungkan, jangan-jangan ada orang-orang yang tidak mengingat Gusti Oke. Yesus. Kan gitu toh. Oke. Enggak semua orang itu eling Gusti Yesus. Atau mengingatnya nek pas Natalan, nek pas Paskahan, nek pas ibadah, nek pas sengsoro gitu kan. Saya ingat kata-katanya Pak Rebu, kelompok Nasaret pasti sering mendengar itu ya, nek yang gering eling, kalau lagi sakit itu nembe eling karo Gusti kan gitu ya. Nah semoga kita tidak hanya mengingat Yesus dari momen-momen yang tadi itu tok, tapi sebisa mungkin Yesus itu kita ingat setiap saat atau setiap hari. Tapi jangan salah bahwa ada orang yang barangkali tidak ingat pada Gusti Yesus gitu ya. Terutama misalnya kalau kita kembali ke hari Minggu yang lalu itu kan ibadahnya menggumuli tema melawan godaan. Ya. Nah kadang-kadang kalau tergoda itu ora eling karo Gusti. Gitu ya. Nah artinya mengingat ini sesuatu yang penting. Dan kenapa kok dalam iman Kristen itu mengingat itu penting? Misalnya dalam ilmu ibadah itu, liturgi itu, janjinya setiap ibadah itu kita mengingat Kristus. Ada yang disebut anamnesis ya, anamnesa itu. Anamnesis itu mengingat peristiwa Kristus. Besok Minggu perjamuan itu juga mengingat Yesus yang mecah roti, ngiling anggur dan sebagainya. Mengingat Yesus yang disalib. Nah masa Paskah itu momen yang sangat pas untuk mengingat Tuhan Yesus supaya kita tidak lupa gitu. Ya mungkin itu Mbak Cynthia. Itulah kenapa kok kita diajak untuk mengingat gitu ya Pak. Jadi Ya. kayak mengingatnya nggak cuma di masa Paskah aja. Betul. Oh gitu, oke. Tapi ada nggak sih Pak, kalau saya baca ya Pak di buku Sarasehan itu ada buku ya kalau nggak salah yang mengatakan atau isu-isu yang mengatakan kalau Tuhan Yesus tuh nggak bangkit gitu. Ada banyak Oh gitu. diskusi soal itu. Heeh. Tapi maksudnya di daerah, di sekeliling kita juga kadang ada, nggak usah jauh-jauh ya Pak, kayak semisal teman-teman saya tuh kayak mengatakan kadang, emang kalau Kristus tuh beneran bangkit apa enggak? Kadang tuh kayak gitu juga Ya, sih. ya. Ada yang itu ramai gitu ya. Sebelum itu bahkan Yesus itu mati beneran apa enggak sih? Ya betul. Itu ada perbedaan pertanyaan kayak gitu. pandangan. Jadi sebelum ke sana, antara orang Kristen dengan orang yang bukan Kristen itu barangkali kalau soal mengingat, bisa mengingat Yesus. Ya tinggal baca Alkitab, tinggal baca artikel di internet, semua orang bisa tahu siapa Yesus, kisah hidupnya dan sebagainya. Makanya kita tidak hanya mengingat tapi percaya dan menjadi saksi. Kenapa begitu? Karena kalau cuma ingat tok, ora percaya, itu kan juga bisa. Aku bisa mengingat Yesus, neng aku ora percaya karo Gusti Yesus. Aku enggak percaya Yesus sebagai juru selamatku, kan bisa. Neng aku kelingan, sejak sekolah minggu diceritani, dikhotbahi dan sebagainya, siapa Yesus itu saya ngerti, bagaimana dia lahir, bagaimana dia mati dan bangkit, saya tahu, saya ingat. Tapi iman tidak hanya soal mengingat saja, tapi harus percaya. Nah, kalau tadi Mbak Cynthia sudah menyinggung soal ada orang-orang yang tidak percaya kebangkitan Kristus, itu bahkan sejak Alkitab itu mengisahkan, itu kan para pemuka agama itu kan mengatakan Yesus itu tidak bangkit. Dia dicuri aja oleh muridnya gitu ya. Iya, Saya lupa Matius atau Yohanes atau dan sebagainya ya. Nanti bisa dicek.
Yesus itu nggak bangkit, itu dicuri muridnya aja, disembunyikan, terus muridnya itu bikin narasi hoax, Yesus bangkit, padahal ya enggak. Nah, itu para pemuka agama Yahudi yang membuat kemudian cerita bahwa Yesus itu tidak bangkit. Tetapi orang-orang yang tidak percaya Yesus bangkit itu tidak hanya di zaman Yesus waktu itu hidup dan kemudian bangkit ya, tapi zaman modern pun ada narasi-narasi yang mengatakan Yesus itu tidak bangkit. Mau membahas bukunya? Boleh Pak. Boleh Pak. Biar mantap. Minta tolong Mbak, saya ditayangkan slide berikutnya ya. Nah Bapak Ibu ada sebuah buku, kalau Bapak Ibu baca buklet itu ada 2 buku, nanti kita lihat satu persatu nggih. Buku yang pertama itu Jesus the Man. Secara harafiah itu kan artinya Yesus itu seorang manusia. Yesus itu manusia. Bukan Tuhan, bukan Mesias, bukan Juru Selamat. Gusti Yesus menika namung manungso gitu ya. Kira-kira buku itu mau mengatakan demikian Bapak, Ibu, dan Saudara. Nah mengapa kok buku itu mengatakan demikian? Buku ini ditulis oleh Barbara Thiering dan dia mengatakan begini. Buku ini adalah sebuah riset penelitian atas dokumen yang bernama Dead Sea Scroll. Singkat cerita begini, itu ada gambar lembah di Laut Mati pada waktu tahun 1960-an itu ditemukan ada sebuah goa yang di dalamnya itu ada naskah-naskah kuno. Naskah-naskah dengan teks bahasa Aram, bahasa Ibrani yang umurnya sudah 1000 tahun lebih. Lalu slide berikutnya Mbak Sari. Kayak gini kira-kira, karena sudah sangat tua kemudian naskahnya rusak. Dan ada yang utuh, ada yang rusak. Ini hanya gambaran teks bahasa Ibrani, kemudian dari sana Bapak, Ibu, dan Saudara itu ada banyak ahli yang meneliti teks itu. Ternyata hampir semua itu mendukung akurasi perjanjian lama. Ingin mengatakan bahwa perjanjian lama itu ternyata betul secara sejarah dan sebagainya. Gitu. Ceritanya sama, tidak melenceng dan seterusnya. Tetapi kemudian para ahli yang ngulik terus itu mencoba mencari tahu benar enggak yang di PB, yang kisah Yesus. Nah si Barbara tadi itu meneliti dengan metode tafsir tertentu, lalu dia punya kesimpulan yang mengejutkan. Kesimpulannya adalah Jesus the Man. Yesus itu hanya manusia aja, bukan Tuhan, bukan Allah, bukan Juru Selamat, bukan Mesias dan sebagainya. Tidak hanya di situ, ada beberapa poin. Next. Nah ini kesimpulan dari Barbara. Yang pertama, maaf ini bahasa Inggris karena saya ngutip. Yesus itu seorang pemimpin radikal dari sebuah kelompok Esseni. Kalau Bapak Ibu ingat di zaman Yesus itu ada orang Farisi, Saduki, kaum Zelot, kaum Esseni. Kaum Esseni itu kelompok yang pietis, rohani banget, spiritual. Ngomonginnya hal-hal yang baik-baik, ajaran moral dan sebagainya. Suka berdoa, menyepi. Makanya di lembah Qumran tadi itu kaum Esseni tinggal dan berkomplot dan setiap hari berdoa begitu. Nah, Barbara menyimpulkan lewat penelitian teks tadi, Yesus itu pemimpin kaum Esseni. Tapi dia pemimpin yang radikal gitu ya. Buktinya apa? Yesus kan rohani banget. Yesus juga ngajarnya moral, ajaran yang baik-baik, cara hidup. Dan ciri orang Esseni adalah dia hidupnya tidak dengan kekerasan. Jadi segala aksinya itu aksi tanpa kekerasan. Itu yang pertama. Nah, kalau Alkitab kan Yesus bukan orang Esseni, kira-kira gitulah. Ini sudah bertentangan dengan Alkitab. Tapi sempat mengguncang banyak orang lah kesimpulannya ini. Yang kedua, Bapak Ibu, Yesus tidak mati di kayu salib.
Tetapi dia bertahan melewati near death experience. Pengalaman hidup mati. Jelaskan apa itu NDE. NDE. Ya, pengalaman hidup mati, Pak. Near death experience ya. Jadi Yesus itu tidak mati, tapi hanya mengalami pengalaman hampir mati gitu ya. Kayak mungkin kan mati suri kalau bahasa gampangnya kali ya. Beda tapi Mau mati tapi nggak jadi. mau mati tapi rasido mati gitu ya. Nah ini kan bertolak belakang dengan iman kita. Kita percaya Yesus ya matinya mati beneran, bukan mati etok-etok kan gitu ya. Ada sih agama yang menganggap Yesus itu tidak mati disalib, tapi yang mati itu, yang disalib itu hanya yang menyerupai Yesus dan sebagainya. Tapi iman kita mengatakan Yesus itu sungguh-sungguh wafat di kayu salib. Kan begitu, muncul di pengakuan iman rasuli kan, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Jadi si Barbara ini mencoba menggoyang iman banyak orang dengan mengatakan Yesus tidak mati, hanya mati suri. Artinya kalau mati suri berarti dia nggak bangkit dari kematian. Yesus nggak bangkit. Itu poinnya Mbak Cynthia. Nah, Yesus nggak bangkit kan berarti dia bukan Tuhan. Kalau mati suri ya semua orang bisa mati suri. Banyak yang mati suri kan begitu ya. Nggak harus Tuhan kan gitu. Kira-kira gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, Yesus menikah 2 kali. Pertama, menikah dengan Maria Magdalena, punya beberapa anak. Yang kedua, menikah dengan Lydia, orang Filipi. Ada yang pernah dengar ini belum? Sudah ya? Belum ya? Kalau Yesus pernah menikah, itu ada di Da Vinci Code itu ada. Tapi Barbara mengatakan menikahnya enggak cuma sekali, 2 kali, enggak tanggung-tanggung. Percaya enggak kamu? Yesus menikah 2 kali. Ya sepengetahuan saya belum sih Pak. Tapi ini apakah real? Apakah ini real? Kalau real bayangkan Bapak Ibu, Mbak Cynthia, Yesus menikah terus punya anak keturunan. Terus ada enggak yang sekarang ngaku-ngaku, aku keturunan nih Yesus loh gitu ya. Iya sih, iya sih. Kula mboten wonten matur ngoten lho. Terus kowe anak Yesus saka sapa? Maria apa Lydia? Oh aku Lydia. Oh, aku saka Maria Magdalena, aku luwih tua kan gitu. Berarti aku yang berhak mewarisi kemesiasannya atau apalah gitu. Nah kalau ini betul, berarti mungkin saya membayangkan gereja waktu itu akan dipimpin oleh keturunan Yesus langsung. Tidak, pausnya bukan dari penerusnya Petrus, tapi penerus Yesus langsung kan gitu toh. Dan nggak perlu konklav, filmnya bagus kalau Bapak Ibu mau nonton. Nggak perlu konklav untuk memilih pemimpin tertinggi gereja, nggak paus gitu ya. Cukup aja keturunan Yesus langsung jadi pemimpin, jadi khilafah Kristen kayak gitu ya. Nah ini kan nggak terbukti kayak gitu ya. Tapi ada analisis yang begini Bapak Ibu. Saya ingin menggambarkan bahwa upaya orang-orang untuk membuat orang Kristen nggak yakin, nggak percaya Yesus bangkit, itu menarik gitu ya. Banyak sekali isu-isunya. Terus yang keempat itu begini. Kisah hidup Yesus termasuk penyalipan dan kebangkitannya itu hanya simbolis saja. Bukan kejadian yang sesungguhnya. Itu hanya mitos lah, cerita-cerita aja, simbolik saja. Itu bukan kejadian sungguhan. Nah ini buku yang ditulis oleh Barbara, Jesus the Man. Yesus ini menungso biasa. Ya nikah, ya duwe anak dan sebagainya. Tapi ya menikah dan punya anak mungkin nggak apa-apa ya. Tapi kan yang lebih fatal ketika Yesus dikatakan tidak mati dan tidak bangkit. Nah ini yang menurut saya lebih fatal. Oke, menurut saya ini bukunya menarik sih Pak. Maksudnya ini bisa sampai menjadi buku itu kan berarti udah bisa dibilang mungkin ada research-nya juga sampai akhirnya bisa diterbitkan menjadi buku dan mungkin banyak orang juga yang sudah membaca ini. Ya gitu. tentu saja. Ya. Tapi para ahli teologi membantah habis-habisan bukunya Barbara. Pertama metodologinya, dia pakai tafsir tertentu yang itu tidak terlalu sahih kayak gitulah. Tapi saya nggak cerita panjang lebar. Yang kedua, yang diteliti kan
gulungan kitab-kitab Qumran tadi itu di Laut Mati, Dead Sea Scroll yang tidak mengisahkan Yesus perjanjian baru. Itu hanya yang lama dan Yahudi awal lah. Nggak ada catatan tentang Yesus, jadi itu hanya otak-atiknya Barbara, katakanlah begitu, untuk ngira-ngira, oh berarti Yesus kui gini, manusia biasa. Nah itu sudah dibantah habis-habisan lah, makanya nggak cukup populer buku ini. Dan nggak usah baca gitu ya. Nanti malah tergoyah gitu ya Pak ya. Nggak apa-apa, Oke. biar nggak goyah imannya. Tapi itu terbantahkan Bapak Ibu. Itu buku yang pertama. Oke, masih yang pertama Pak. Ada buku yang kedua, Oke. next. Nah ini seru juga. Next. Buku yang kedua itu What Really Happened to Jesus. Apa yang sebenarnya terjadi pada Yesus, terutama ketika Yesus bangkit gitu ya. Ditulis oleh Gerd Ludman, saya nggak tahu namanya, membacanya. Dia mengatakan begini Bapak Ibu. Kebangkitan Yesus itu yang dialami oleh para murid itu, melihat Yesus bangkit itu, menampakkan diri, itu adalah penglihatan atau fenomena psikologis. Dan bukan kebangkitan fisik dari kematian. Jadi itu hanya visi saja, hanya penglihatan saja, hanya ketok-ketokan saja, karena psikologisnya para murid hanya halusinasi kali ya, waham, dan sebagainya. Itu kesimpulannya. Jadi Yesus nggak bangkit dari kematian. Para murid Yesus menggur halusinasi wae. Artinya ngarang kan gitu ya. Itu kesimpulan dari buku itu. Berarti istilahnya kayak karena para murid saking terpukulnya dengan kematian Ya. Tuhan Yesus, jadi kayak melihat Tuhan ada bangkit gitu ya Mas, Betul. secara Itu ya. kata Ludman begitu, itu menggoncang. Menariknya Bapak Ibu yang terkasih, Ludman juga menyodorkan alasan-alasan yang masuk akal tentang kebangkitan Yesus. Next. Yang pertama, Ludman itu setuju bahwa Yesus itu benar-benar mati disalib di bawah Roman authority, kekaisaran Romawi. Jadi Yesus mati beneran disalib. Itu sejarahnya tidak hanya Alkitab, tapi di banyak bukti tulisan sejarah pasca Alkitab itu ada banyak. Jadi percayalah Yesus benar-benar mati disalib. Yang disalib bukan orang lain, sungguh Yesus. Dan matinya bukan mati suri, near death experience, melainkan sungguh-sungguh mati. Itu bukti yang pertama. Yang kedua, kubur yang kosong. Dan kubur yang kosong itu dilaporkan di 4 Injil. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, semuanya cerita Yesus kuburnya kosong. Maka ini menjadi penguat Yesus benar-benar bangkit. Bukan hanya dongeng, bukan hanya cerita, bukan hanya halusinasi. Nah ini yang menarik. Yang ketiga itu penampakan pasca jenazah Yesus, pasca kematian Yesus. Ludman mencatat lebih dari 500 saksi tentang kebangkitan Yesus itu. Membuktikan bahwa Yesus sungguh-sungguh bangkit. Kalau saksi matanya cuma 12 muridnya atau 11 minus Yudas itu, mungkin kita bisa mengatakan itu bohong, itu hoax. Itu mereka bersekongkol mengatakan Yesus bangkit karena hanya para muridnya tok. Tapi enggak, ini 500 orang lebih. Catatan Ludman itu. Berarti yang menyaksikan Yesus bangkit menampakkan diri itu banyak sekali. Ketika banyak saksi akan semakin susah untuk dibantah. Kira-kira begitu. Yang terakhir nanti saya ulas, tapi saya mencoba mau minta tolong Bapak Ibu Saudara untuk membuka Alkitab. Untuk menunjukkan tentang poin ketiga ini, dan harapannya ini poinnya mengingat percaya. Nah percayanya itu di sini menurut saya nanti kita biar ada ayatnya gitulah ya. Lukas 1:1-4. Minta tolong dibacakan salah satu atau salah dua. Minta tolong mic-nya Mas, Mbak. Ada ya? Yang udah ketemu mohon angkat tangan membacakan. Lukas 1:1-4.
Saya ingin menunjukkan bahwa Yesus itu sungguh-sungguh bangkit, bukan hanya bohong-bohongan aja gitu ya. Sinten nggih? Mbak Ita silahkan. Nah ini Mbak Ita. Mbak Ita Lukas 1, nanti tadi Pak Sapin ya? Nah Pak Sapin Kisah Para Rasul 1 ayat 3. Injil Lukas 1, 1-4 demikian. Pendahuluan Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama, dari asal mulanya aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Oke, matur nuwun Mbak Ita. Nah Bapak Ibu, yang kita baca ini tulisan Lukas. Siapa Lukas ada di bahan dasar nggih, nanti dibaca. Intinya Lukas itu seorang dokter, dia pinter, dia cendekia, dia mengerti banyak dokumen dan banyak keilmuan. Yang namanya dokter kan biasanya pinter kan gitu ya, dokter atau dokter pasti pinter. Nah orang pinter ya orang jadi dokter kan gitu ya. Nah Lukas itu tabib, dia dokter dan punya kemampuan analisis yang luar biasa. Dia mengatakan di ayat 3, setelah aku menyelidiki segala peristiwa dengan saksama dari asal mulanya. Jadi Lukas tidak hanya waton nulis apa kata orang, dia riset, dia meneliti dengan seksama dari asal mulanya. Lalu Lukas mengatakan, aku mengambil keputusan untuk membukukan dengan teratur. Lukas mencatat peristiwa Yesus dengan teratur, supaya dibaca oleh orang-orang. Supaya engkau mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Nah ini dasar Alkitab. Kalau kita ragu-ragu, ingatlah Lukas tidak seperti Barbara dan Luthman ini. Lukas lebih tua tentu saja, dan Lukas mengerti lebih dekat sejarah Yesus. Maka tulisan Lukas dengan demikian bisa dikatakan lebih akurat, lebih sahih. Dan Lukas menulis Yesus sungguh-sungguh mati, sungguh-sungguh bangkit. Nah itu poinnya gitu ya. Pak Sapin silakan. Kisah Para Rasul 1 ayat 3. Kisah Para Rasul 1 ayat 3. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup, sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Terima kasih. Kitab Kisah Para Rasul ini juga ditulis oleh orang yang sama, ditulis oleh Lukas. Sekilas sudah sering saya matur, Lukas menulis Injil Lukas sekaligus menulis Kisah Para Rasul. Risetnya luar biasa. Sejarahnya Lukas sangat mengerti dan akurat gitu ya. Lukas menulis dalam Kitab Para Rasul ini, Yesus menunjukkan diri, menampakkan diri setelah menderita itu, setelah mati, dengan banyak tanda. Ia membuktikan bahwa ia hidup. Selama 40 hari berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara tentang kerajaan Allah. Jadi bukti bahwa Yesus menampakkan diri berulang-ulang, dia hidup itu tak terbantahkan. Karena Lukas mencatat dan menuliskan dan mengisahkan kepada kita semua akhirnya kan gitu ya. Nah itu yang kedua, dasar Alkitab Yesus itu sungguh mati dan sungguh bangkit. Yang ketiga, yang terakhir, Yohanes 21 ayat 24 dan 25. Yohanes 21 ayat 24-25, ini hanya penguat dari kesaksian Lukas. Silahkan yang mau membacakan, sinten nggih? Bu Kristina Buta, silahkan Bu. Ya. Nganu Bu, pakai mic sekarang direkam. Yohanes 21 ayat 24 sampai 25. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar.
masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Oke, matur nuwun. Nah, itu ayat 2 ya, ayat 25 terutama itu mengungkapkan bahwa masih banyak hal yang diperbuat Yesus. Tapi kalau semua ditulis, dunia ini tidak akan bisa memuat kitab yang harus ditulis itu. Jadi saking banyaknya bukti, saking banyaknya perbuatan Yesus, enggak semua bisa ditulis dalam kitab atau Injil Yohanes. Tapi yang penting itu ditulis untuk membuat orang itu percaya bahwa kesaksiannya itu benar. Nah itu Mbak Cynthia. Jadi mengingat Yesus sekaligus percaya itu kita punya dasar Alkitab yang kuat. Sehingga apapun ada film, ada lukisan, ada buku yang nakal-nakal itu enggak perlu membuat iman goyah. Ada orang yang kadang mempertanyakan mana buktinya Yesus bangkit dan sebagainya, tidak perlu goyah karena dasar kita kan Alkitab. Terutama Injil Lukas yang menguatkan kita. Kira-kira gitu. Oke, mungkin bisa dibilang kayak di masa Paskah ini, khususnya Sarasehan 1 ini, ingin ngajak kita untuk walaupun nih ada isu-isu di luar sana yang mengatakan bahwa Kristus itu nggak bangkit lah, Kristus itu hanya manusia lah, apa segalanya macam itu, kita tetap diajak untuk mengingat bahwa secara Alkitabiah itu ada ayat yang mengatakan bahwa memang Tuhan Yesus bangkit, gitu ya Pak. Saya tuh jadi kayak kepikiran sih Pak, keinget sih sebenarnya tentang mengingat. Jadi kalau misalkan di psikologi itu bisa dibilang kita tuh sebagai manusia tuh punya ada 3 ingatan, memori gitu. Yang pertama itu ada sensorik. Jadi ingatannya itu sangat cepat gitu. Kayak semisal kita melihat kilatan atau kita merasakan sesuatu. Nah, ingatan itu cuma sebatas itu. Jadi kan kalau kayak kilatan kan paling cuma berapa detik gitu kan. Nah, yang kedua itu ada ingatan jangka pendek. Nah, jangka pendek itu biasanya itu jadi istilahnya kayak penyimpanan sementara gitu. Jadi bisa bertahan ya sekitar 20-30 detik dan kapasitasnya terbatas gitu. Nah, yang ketiga itu ada ingatan jangka panjang. Nah, ingatan jangka panjang itu kapasitasnya nggak terbatas. Jadi biasanya kalau semisal kita sudah mendapatkan informasi itu akan masuk ke memori jangka pendek, nanti dimasukkan ke memori jangka panjang gitu. Nah, biasanya untuk ngambil dari memori jangka panjang ini ada yang namanya mengingat itu tadi, recalling gitu-gitu. Jadi kayak ketika kita mengingat itu akan ada proses aktif dan rekonstruktif. Jadi kayak kita tuh membangun kembali ingatan tersebut gitu. Jadi kan udah lama tuh misalkan kayak contohnya kayak kita mengingat masa aku dulu waktu masih kecil misalnya gitu. Nah kita kan akan mengingat masa itu gitu. Jadi kayak kita ada proses untuk membangun kembali gitu ingatan tersebut. Nah dalam ingatan itu juga saya baca-baca itu ada ingatan informatif dan transformatif. Sayang ini. Jadi kalau ingatan informatif itu berhubungan dengan hal-hal yang terkait dengan fakta. Jadi semisal itu tuh biasanya digunakan ketika kita masih sekolah, kayak ujian misalkan ibu kota Jawa Tengah, Semarang, itu kan fakta. Itu mungkin kita nggak setiap hari mengingat itu, tapi itu bisa kita nge-recall itu tuh bisa. Dan yang kedua itu ada transformatif. Nah, kalau transformatif itu bukan hanya sekedar mengingat fakta, tapi bisa membuat sudut pandang yang baru. Jadi semisal kayak pengalaman masa lalu kita ingat, terus nanti bisa membuat sudut pandang yang baru dari diri kita sendiri. Nah pertanyaannya adalah Pak, apakah maksud dari mengingat yang di tema kita saat ini tuh bisa dibilang mengajak kita bukan hanya mengingat fakta bahwa Tuhan Yesus itu bangkit, tapi juga kayak ada sudut pandang yang baru yang bisa kita ubah gitu. Jadi nggak hanya informatif tapi ada transformatifnya juga. Gitu. Itu persis di poin 4. Tadi saya belum ngomong tapi dipancing Mbak Cynthia. Dan ternyata pas gitu ya. Iman kita itu menyangkut memori informatif dan sekaligus transformatif menurut saya. Zaman saya kecil, sekolah minggu dan sebagainya, mungkin yang paling dominan informatif. Yesus itu anaknya Yusuf, Mama Maria.
bla bla bla. Terus dia menyembuhkan orang sakit dan seterusnya, mati, dikubur di mana, lalu bangkit pada hari yang ketiga. Itu kan informasi yang kita bisa ingat dan bisa hafal, bisa ceritakan kembali. Tapi iman bukan sekadar mengetahui dan mengingat informasi-informasi tentang Yesus. Iman selalu ada transformasinya itu. Nah, si Littman tadi mengatakan bukti bahwa Yesus bangkit tidak hanya soal ingatan-ingatan informatif tentang kematiannya sungguh-sungguh, kuburnya kosong, itu kan fakta-fakta tuh, saksi mata. Tetapi buktinya adalah iman para murid. The disciples believe gitu ya. Yang itu ada katanya tuh. Transformasi dari para murid dari rasa takut menjadi proklamasi yang berani bahwa Yesus bangkit. Dari ketakutan mereka, Yesus mati dan sebagainya, pengalaman traumatis, menjadi berani bersaksi, Yesus bangkit. Yesus enggak mati, Yesus menang melawan kematian. Ada perubahan iman, ada perubahan hidup, ada rebuilding, nah, gitu. Dari yang takut, dari yang khawatir, dari yang ragu-ragu, menjadi berani. Maka iman sebenarnya adalah soal bagaimana memori ingatan informatif itu mempengaruhi transformasi atau mengubah hidup kita. Eman-eman kalau Yesus hanya tinggal data-data informasi ada di Alkitab di mana-mana itu, dan Yesus enggak mengubah hidup kita. Nah itu kan bukan iman namanya. Ya sama kayak kita mengenal tokoh siapapun, tapi kan kita enggak beriman kepadanya. Percaya itu di situ menurut saya. Oke, berarti terjawab ya Pak. Maksudnya mengingat. Ya. Kita kan tadi kan awalnya Betul. sama-sama menanyakan kok mengingat gitu ya. Mungkin maksud dari mengingat itu tidak hanya fakta bahwa Tuhan Yesus itu bangkit, tapi juga ketika kita mengingat prosesnya Tuhan Yesus bangkit itu ada nggak sudut pandang kita yang berubah gitu ya, bisa dibilang. Betul. Makanya Yesus itu mestinya kita ingat dalam rangka mengubah, mempengaruhi hidup kita. Entah dari yang takut menjadi berani, dari yang cemas menjadi optimis, dari yang ragu-ragu menjadi yakin, dari yang berdosa menjadi bertobat, menjadi orang baik. Itu kan ada perubahan-perubahan dan transformasi. Pokoknya di situ menurut saya. Oke. Nah, kalau semisal nih Pak, kita sudah mulai mengingat dan mungkin sudah mencoba mengubah sudut pandang kita, hidup kita sudah mulai berubah. Terus kan kita jadi percaya. Nah, percaya yang dimaksud itu yang seperti apa Pak kira-kira Pak? Apakah percaya, oh ya Tuhan Yesus bangkit, aku percaya, udah gitu aja atau gimana? Nah kalau hanya percaya Yesus bangkit itu informatif. Tapi percaya itu adalah menurut saya ada dimensi di mana kita hidupnya itu terhubung. Karena aku percaya maka apa yang dikatakan dan yang diajarkan Yesus, yang diteladankan lewat tindakan Yesus itu juga mempengaruhi hidupku. Makanya iman, percaya itu pasti beriringan dengan perbuatan. Kalau aku percaya Yesus itu mengampuni dosa-dosaku, itu kan dogma kita yang sehari-hari kita dengar gitu ya. Ya aku mempercayakan hidupku yang berdosa ini padanya. Karena Yesus menebus dosaku, berarti aku bertobat, kan gitu. Itu contoh, sikap percaya itu begitu. Kalau Yesus itu penolongku, berarti kalau ada masalah-masalah aku berdoa padanya, aku pasrah dan berserah pada Yesus. Ora golek pitulungan di tempat yang lain selain Yesus. Itu contoh. Kalau Yesus mengajarkan kasihilah, ampunilah, bla bla bla, ya imanku terbukti dari, percayaku terbukti dari apakah aku mengikuti perintah Yesus apa tidak. Nah mungkin percaya itu terletak pada itu juga sih. Oke. Berarti ketika kita percaya tuh kita bisa mengubah hidup kita yang tadinya seperti ini menjadi yang lebih baik gitu lah Pak ya, bisa dibilang. Iman selalu transformatif ya. Ya, transformatif. Kalau tidak transformatif, ya imannya mandek. Gitu. Oke. Nah, ketika kita sudah percaya, apakah kita harus bersaksi Pak? Atau cukup dipercaya aja? Ya. Para murid Yesus, Yesus bangkit, mereka enggak tinggal diam, mereka bersaksi. Oke, awalnya takut dan sebagainya, tapi kemudian berani ya, bersaksi. Maka menurut saya tidak bisa tidak orang yang beriman itu meyakini sesuatu itu pasti mempersaksikan, mewartakan gitu ya. Dan kalau waktu itu para murid enggak bersaksi,
ya nggak ada kita, maksudnya nggak ada gereja gitu ya. Nggak ada kekristenan kan. Yesus bangkit terus ya wes cuma dimuat di koran atau berita biasa tok, ya nggak akan jadi sesuatu. Tapi karena dipersaksikan terus-menerus, kemudian banyak orang menjadi percaya, lalu kemudian lahirlah persekutuan yang kemudian lama-lama dinamakan gereja atau orang Kristen itu. Jadi gereja itu buah dari kesaksian tentang Yesus. Tetapi GKJ punya pandangan begini, bersaksi itu bukan hanya mempersaksikan informasi-informasinya, memori informatifnya tadi, siapa Yesus, bla bla bla, tapi juga mempersaksikan transformasinya, kalau aku pakai bahasamu ya. Yang diwartakan itu transformasinya, perubahannya, wujud nyatanya, kebaikan-kebaikannya itu. Dan itu menjadi tugas panggilan gereja. Di tata gereja kita itu nomor 1 tugas gereja, bahkan bukan memelihara iman, tapi pewartaan, kesaksian. Nah gereja, persekutuan kita semua ini punya tugas mempersaksikan keselamatan, mempersaksikan Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Nah kira-kira gitu. Itu tugasnya DKB, kira-kira gitu. Tanggung jawab kita semua. Oke, berarti itu memang warga gereja itu harus bersaksi, mewartakan gitu ya Pak. Nah kalau semisal nih Pak, di kehidupan sekarang, apakah kita bersaksinya itu maksudnya harus bagaimana? Apakah kita harus kayak menjadi pemimpin PA, terus kayak harus ngasih ya itu termasuk. Iya, tapi maksudnya kan nggak semua bisa seperti itu gitu Pak. Apakah, jadi host sarasehan, ya, bersaksi. Sarasehan, ngisi khotbah misalnya gitu. Apakah harus seperti itu? Ya bersaksi kan ada banyak sekali cara, ada yang sifatnya ritual, kegerejaan dan sebagainya, termasuk ini kan ritual nih. Tapi juga ada yang sifatnya sosial. Poinnya adalah mewartakan transformasi atau perubahan itu. Dari yang tidak baik menjadi baik. Sekecil apapun itu, kalau kita melakukan, itu kita sudah menjadi saksi. Enggak harus bikin orang jadi Kristen. Ya kalau bikin orang jadi Kristen ya oke juga, tapi enggak harus begitu. Tapi membuat orang yang sedih jadi tersenyum, jadi orang yang kesepian jadi merasa ditemani, ketemu orang yang bingung terus kita ngobrol, orang itu jadi lebih punya referensi, punya pandangan. Dari orang yang nggak tahu kita beritahu jadi tahu, itu kan sudah mengubah. Nah itu sudah bersaksi. Meskipun nggak menyebut-nyebut nama Yesus, tapi kan yang penting itu kan misi Yesus itu apa sih waktu itu? Ya membawa perubahan kepada orang-orang yang lemah, Yesus membela dan seterusnya itu. Kira-kira begitu. Bersaksi itu nggak harus dengan membawa nama Tuhan dan juga ayat-ayat Alkitab, tapi kayak kita memperlihatkan dari perilaku, kita bisa membantu orang, membuat sukacita bagi sekitar, itu juga udah termasuk bersaksi ya Pak? Betul. Oke, dan semua orang pasti bisa. Nggak harus ngerti Alkitab, nggak harus punya jabatan apapun, tapi semua orang pasti bisa. Oke. Yang penting eling Gusti Yesus. Percaya kan itu. Mau nek ra eling kan terus mempersaksikan apa? Ra eling. Iya, benar-benar. Oke. Nah, ini mungkin daripada kita berdua aja ngobrol, Pak. Siapa tahu mungkin Bapak Ibu ada yang ingin bertanya atau berdiskusi, menanggapi. Oh, nggih. Nggih, mic-nya tolong. Pun, aku melu ajar, ora ngerti masalahnya. Nek aku mengingati kok ora kelingan. Ora kelingan nih, tidak menyaksikan langsung. Itu mengingat. Jarine guru bahasa Indonesia iki mengingati nglakoni langsung weruh dhewe. Itu. Kalau percaya, saya percaya. Menjadi saksi umpamanya aku nang pengadilan. Kowe mateni kae yo. Kalau aku melihat, aku dadekke saksi melihat. Tapi wong aku ora ndelokke. Dadi saksi kowe mateni. Enggak tahu. Itu seperti itu. Apakah iya? Karena tulisannya ora ndelok tapi percaya. Iya kan? Seperti itu. Lah terus lagi saya diharuskan mengingat. Diharuskan mengingat. Apakah Gusti Allah karo Gusti Yesus kur
dua pribadi. Karena di dalam Lukas, di dalam Matius, Gusti Yesus waktu bar poso, Gusti Yesus meduna kowe ning kono tiba saka dhuwur. Kowe bakal ditampani Gusti Allah bakal ngongkon malaikat nampani. Sikilmu ora bakal nambah lemah. Itu Pak, saya cuma mengingat tok. Saya tidak mengingat Tuhan Yesus dalam perjalanan. Saya percaya. Percayanya karena apa? Aku mau coba buku. Itu. Matur nuwun. Nggih. Langsung aja. Mungkin menyimpulkan aja ya Pak ya. Mungkin maksudnya tadi Pak Agus itu gini, kita kan nggak pernah tuh ketemu sama Tuhan, kita nggak pernah melihat apa yang dilakukan Tuhan. Nah, gimana kita bisa mengingat ketika kita nggak ketemu, nggak melihat langsung gitu, mungkin maksudnya Pak? Beberapa kali Awang itu meminta kami berdua, Bapak Ibu mau menikah lagi. Maksudnya gimana? Saya bayangkan apa menikah sama orang lain kan gitu. Menikah lagi, karena apa? Karena dia nggak ada di foto pernikahan kami gitu ya loh. Ada foto Bapak Ibu, Awang kok nggak ada, kira-kira gitulah ya. Bapak Ibu menikah lagi supaya Awang bisa ikut foto. Artinya Awang tidak atau belum ada waktu peristiwa pernikahan kami kan. Terus, tapi Awang hidup bersama kami. Saya nggak tahu apakah dia percaya nggak kami itu orang tuanya, betul apa? Apa dia meragukan? Mungkin belum saatnya meragukan, tapi untuk percaya itu tidak harus mengalami langsung peristiwa. Untuk percaya pada Yesus tidak harus hidup pada zaman Yesus kan intinya itu. Termasuk mengingat, kita bisa ingat macam-macam, kita bisa ingat peristiwa-peristiwa zaman penjajahan dan sebagainya, kan kita nggak hidup di zaman penjajahan, kecuali Bapak Ibu yang hidup di zaman penjajahan ya. Tapi kita membaca lewat macam-macam. Kalau iman ya Yesus ya kita membaca lewat Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan Paulus yang menjelaskan panjang lebar tentang Yesus. Nah itu adalah media yang cukup untuk membuat kita ingat tentang Yesus. Bahkan Yesus pasca bangkit itu kan si Thomas nggak percaya toh. Sebelum aku menyucukkan, nah itu kan makanya sengaja ada bekas lubang dan darah di telapak Yesus itu. Ketika Thomas ragu-ragu, kemudian Yesus mengatakan di akhir cerita, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Jadi yang penting itu orang delok kene niku. Iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat dan sebagainya. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, kitab Ibrani. Tapi ingatan kita bisa berasal dari cerita, berasal dari foto, dari film, dari Alkitab jelas, dan dari manapun. Jadi intinya cuma itu, kita bisa mengingat, mengenal, mengikat dari banyak sumber, dari banyak media, termasuk Yesus ya dari Alkitab, dari pengajaran gereja dan sebagainya itu cukup. Apakah Yesus dan Allah Bapa itu dua pribadi? Dalam sejarah doktrin Trinitas, ada paham yang mengatakan mereka satu pribadi, ada yang mengatakan mereka dua pribadi. 3 plus Roh Kudus ya, 3 pribadi. Tetapi ajaran dominan gereja itu menyebut bahwa Allah Bapa, Yesus dan Roh Kudus adalah 3 pribadi. Begitu Pak Agus. 3 pribadi. Makanya Yesus sebagai manusia ya berdoa kepada Bapa. Yesus berteriak kepada Bapa. Yesus dicobai oleh iblis ya, nanti Bapa akan menolong. Bahkan di salib Yesus mengatakan, Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu menunjukkan 2 pribadi. Meskipun istilahnya satu hakikat atau homoousios kalau pakai bahasa Yunani Latin itu satu esensi gitu ya. Tapi 2 pribadi. Begitu. Nanti kapan-kapan bahas Trinitas juga boleh. Ini jauh lebih rumit daripada rumusan singkat ini.
Ya, saya mungkin sedikit mau menambahi juga ya Pak yang mengingat itu. Mungkin contohnya bisa kayak gini sih Pak, kayak semisal nih, kayak Pak Argo cerita pengalamannya ke saya. Mungkin saya nggak melihat pengalamannya Pak Argo ataupun merasakan pengalaman Pak Argo, tapi ketika mungkin saya mengalami pengalaman yang sama, jadi kayak keingat, oh ya dulu Pak Argo pernah ada pengalaman seperti ini. Jadi kayak oke, yang bisa aku ambil dari pengalaman Pak Argo adalah ini. Jadi kayak sudut pandangnya jadi berubah. Mungkin lebih ke situ mungkin ya Pak, gitu mungkin. Gitu. Ada lagi mungkin Bapak Ibu yang mau bertanya, menanggapi? Nggih. Ada Pak Hartono, lalu ada Mas Anto. Tadi disampaikan bahwa ada isu-isu yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus tidak disalib, Tuhan Yesus tidak bangkit, Tuhan Yesus juga menikah. Pertanyaan saya, apakah sudah ada tanggapan dari PGI mengenai isu-isu tersebut? Kalau sudah ada, apa saja kira-kira yang PGI pesankan kepada kita sebagai orang yang beriman? Demikian pertanyaan saya Pak, mohon tanggapannya. Matur nuwun. Oke, mungkin kayak dari ada narasi-narasi seperti itu, kita sebagai orang beriman sebaiknya bersikap seperti apa gitu ya. Apa yang harus kita lakukan untuk menanggapi hal-hal yang seperti itu. Mungkin gitu sih Pak. Setahu saya PGI tidak memberikan tanggapan, atau saya nggak tahu, itu kan sudah lama ya, buku ini kan buku lawas juga. Cuma dimunculkan oleh LPPS untuk menunjukkan bahwa ini loh ada isu-isu yang membuat iman orang Kristen ragu-ragu. Tapi kayaknya di Indonesia nggak terlalu heboh, maka PGI tidak ambil pusing Pak. Kira-kira gitulah. Tapi apakah PGI pernah membuat catatan dan sebagainya, nanti bisa saya tanyakan juga. Kebetulan ada orang GKJ yang menjadi pengurus PGI. Mbak Geget itu yang pernah di sini, pasti ingat ya Mbak Geget. Itu sekarang jadi orang PGI itu dia. Nanti bisa saya tanyakan. Tapi karena di Indonesia itu enggak ramai dan enggak jadi persoalan, kayaknya PGI tidak memandang perlu untuk menanggapi itu sih. Lebih ramai waktu film Da Vinci Code itu, yang Yesus itu diisukan punya affair dengan Maria Magdalena dan sebagainya. Nah itu kira-kira gitu. Waktu itu ya. Nggih, matur nuwun. Terus bagaimana kita menanggapi kalau ada narasi-narasi seperti itu sebagai seorang beriman sebenarnya seperti apa? Kembali ke Alkitab. Makanya saya pikir LPPS dengan jitu menampilkan Injil Lukas sebagai narasi yang lebih bisa dipercayai daripada buku-buku tadi yang setelah dibantah oleh banyak teolog itu tidak akurat juga. Gitu. Jadi basis iman kita adalah Injil atau Alkitab itu. Kembali Alkitab aja gitu ya. Karena iman kita basisnya bukan buku sejarah, bukan buku-buku biasa, tapi buku suci, Alkitab kan begitu, kitab suci. Nah itu aja. Dan Lukas sudah membuktikan tadi, Lukas sekian, Kisah Para Rasul, Yohanes, saya pikir sudah cukup. Sudah ada dasarnya ya di Alkitab gitu ya Pak. Ada lagi mungkin tadi Mas Santo? Atas waktunya yang diberikan pada saya, mohon izin duduk. Saya ingin bertanya, untuk yang pertama, untuk menjadi percaya, saya ulangi pertanyaan saya, untuk mengingat, percaya dan menjadi saksinya, apakah harus menjadi orang Kristen? Karena orang Kristen adalah pengikut Kristus. Itu pertanyaan saya yang pertama. Yang kedua, saya termasuk yang tidak menyaksikan langsung. Saya mengingat, saya percaya dan menjadi saksinya itu karena berbagai macam sumber. Salah satunya mungkin khotbah pendeta, saya baca Alkitab, saya mendengarkan renungan, atau yang lainnya. Nah,
pertanyaan saya, apakah ada peran Roh Kudus di dalam perjalanan hidup kita untuk mengingat, percaya, dan menjadi saksinya? Atau usaha manusia itu, atau pertolongan Tuhan, atau anugerah Tuhan yang menjadikan kita menjadi mengingat, percaya, dan menjadi saksinya? Karena tadi sudah dibahas panjang lebar, kita memang tidak hidup di zaman Yesus. Kita hanya melihat atau mengetahui dari Alkitab, kita baca Alkitab, mendengarkan pendeta khotbah. Nah, apakah kalau kita yang tidak percaya atau itu anugerah Tuhan atau Roh Kudus itu tidak ada pada orang itu? Atau kalau kita mengingat, percaya, dan menjadi saksinya, itu karena pertolongan Tuhan, bukan usaha manusia? Mungkin itu pertanyaan saya. Terima kasih. Yang pertama, tergantung Kristen itu kita maknai apa atau bagaimana gitu ya. Kalau Kristen itu dalam arti agama secara resmi, berarti kan dibaptis menjadi warga gereja. Niku berarti Kristen toh. Kalau belum baptis berarti kan belum Kristen. Kalau pakai kacamata gereja zaman sekarang. Nah, orang yang mengingat, percaya, menjadi saksi Kristus, ya tidak harus dia jadi orang Kristen. Ada orang-orang yang diam-diam itu beriman pada Yesus, meskipun dia tidak pernah masuk menjadi anggota gereja manapun. Istilahnya itu Kristen anonim. Kristen tapi anonim aja, anonimus itu kan nggak dikenali gitu ya. Itu yang pertama. Tapi secara normatif yo nek wis mengingat, percaya, apalagi jadi saksi, beriman pada Kristus sebagai juru selamat, kan jadi orang Kristen, warga gereja kan gitu toh. Secara normatif lo ya. Nah, hanya tiap gereja memang punya aturan yang tidak sama. Sebaliknya, kalau mau saya balik, apakah ada orang yang agama resminya Kristen, neng ora kelingan, ora percaya, ora dadi saksi? Nggih wonten. Berarti Kristennya kurang sip kan gitu toh, perlu dikenalke meleh, terus perlu dikategorisasi meleh dan sebagainya kan. Karena ada yang perlu dikristenkan lagi kan gitu. Nah, selalu ada 1-2 ekstrim yang di area itu sih, menurut saya begitu. Nah, kalau kita suruh milih mana? Orang itu tidak beragama Kristen tapi apik kabeh kaya Gusti Yesus, atau kabeh Kristen yang kelakuannya jauh dari Kristus, itu kan ya itu bukan pilihan yang bisa kayak gitu juga. Tapi itu hanya ekstrim pertanyaan retoris yang ingin mengatakan bahwa Kristen itu sejatinya bukan hanya soal identitas agama resmi saja, tetapi ya pengikut Kristus, penderek Gusti Yesus. Ya sejak zaman rasul-rasul, gereja mula-mula itu kan nggak ada ritus-ritus yang jelimet, tapi mereka sungguh-sungguh hidup seperti Yesus. Nah, mestinya ke sana. Itu yang pertama. Yang kedua, menurut saya yang dikatakan Mas Anto menjadi penting soal Roh Kudus ya. Dalam 3 hal itu menurut saya ada peran Roh Kudus jelas. Saya ingat, saya beriman menjadi saksi, ada peran manusia kita, usaha kita juga berfungsi dan berperan, tapi juga ada peran Roh Kudus. Karena kan iman kita itu kan tidak berbasis pada usaha sendiri semata, gitu, tapi justru awalnya itu rahmat Allah, dan kita menanggapinya dengan percaya, dengan bersaksi. Bisakah rahmat Tuhan tidak ditanggapi manusia? Bisa. Tuhan Allah menyelamatkan, memberkati, tapi manusia nggak merespon, nggak percaya, kan juga bisa. Tapi kita ini kan orang-orang yang percaya, merespon, menanggapi, maka disebut gereja, disebut orang Kristen. Nah, otomatis kita adalah saksi-saksi Kristus. Nah, itu menurut saya penghayatan pada Roh Kudus justru menolong kita di tengah segala kelemahan tentang iman itu untuk tetap percaya dan bersaksi. Jadi pasti ada peran Roh Kudus. Tanpanya kayaknya hidup kita tidak akan
menjadi damai sejahtera, kayak gitu ya. Berimannya juga tidak akan menjadi kuat. Terus satu lagi apa ya? Saya lupa ya. Oke, menurut saya rahmat Allah dan firman ada bagi mereka, cuma belum ditanggapi tadi. Enggak semua orang kan menanggapi gitu ya. Sehingga ketika nggak ditanggapi, nggak direspon, ya nggak jadi beriman kan, nggak jadi percaya kan. Nah itu mungkin. Ya, pertanyaan yang sama, kenapa tidak semua orang jadikan Kristen aja dari awal oleh Tuhan Allah? Kan gitu. Kita bisa menjawabnya dengan kehendak bebas. Iman itu pilihan bukan paksaan. Manusia bisa menjawab, menanggapi, bisa tidak kan? Makanya panggilan itu. Makanya ada banyak agama dan sebagainya kan itu. Ada sih teolog yang mengatakan Kristus kosmik. Jadi agama apapun, bahkan kepercayaan lokal apapun, itu di dalamnya itu ada Kristus. Meskipun tidak disebut Yesus Kristus. Kristus kosmik, Kristus yang menguasai atau semesta alam. Ada yang begitu sih. Nah itu ada yang pandangan teologi yang seluas itu juga bahkan. Jadi misalnya Mahatma Gandhi itu kan jelas Hindu ya. Officially dia Hindu. Tapi dia mengaku membaca Injil, mungkin bacanya lebih banyak dari saya dan saya yakin dia lebih serius membaca Injil dan terinspirasi Yesus dalam setiap tindakan Mahatma Gandhi termasuk perjuangannya melawan kekerasan. Itu dia mengaku Yesus yang mengajarkan saya begitu. Nah jangan-jangan Gandhi yang Hindu lebih Kristen daripada saya yang pendeta Kristen kan begitu ya. Jadi Kristus tidak hanya bisa diakses oleh orang yang beragama Kristen, tapi Yesus Kristus bisa diakses, dikenali bagi semua orang. Inspirasi Yesus itu mentransformasi banyak orang. Survei saya lupa tahun berapa itu mengatakan siapa dalam sejarah itu tokoh yang paling transformatif, itu Yesus. Meskipun bukan orang Kristen semua yang diubah Yesus, tapi kisahnya itu inspiratif. Kira-kira begitu. Sudah menjawab Mas Santo? Sudah nggih. Selanjutnya Pak Amin. Terima kasih. Sepadeng malah ora. Sebenarnya pertanyaan saya juga sama berkutat masalah mengenai tentang, karena ini masa Paskah berarti temanya juga Paskah gitu. Gini, saya percaya bahwa di dalam masa Paskah ini berhubungan dengan Tuhan Yesus menebus dosa manusia atau melepaskan belenggu dosa manusia yang berhubungan dengan sepertinya dosa warisan kan gitu. Nah, saya ingin suatu jawaban yang sederhana biar bisa mengingat dalam kehidupan kita selaku orang yang percaya dengan sarasehan masa Paskah ini. Pertanyaannya, saya percaya bahwa Tuhan Yesus, karena ini masa Paskah, temanya berarti percaya bahwa Tuhan Yesus telah mati bangkit untuk menebus dosa manusia. Maka saya disuruh menjadi saksi dalam kehidupan karena telah diselamatkan atas kematian dan kebangkitan. Yang ora bangkit ya ngapusi kan itu. Nah, supaya kita mudah mengingatnya bahwa dengan peran ini itu kita selaku sama dengan Mas Santo sebagai orang Kristen itu berarti harus menjadi saksi teladan Kristus ya yang telah menebus dosa manusia. Apakah tema ini hanya merupakan suatu himbauan atau instruksi? Yang pertama. Yang kedua, bagaimanakah? Saya ingin jawabannya sederhana aja Pak Pendeta ya. Jangan yang terlalu
akademis lah, malah mumet engko kita mau mengingatnya dalam kehidupan orang-orang Kristen. Yang kedua, apabila kita menjadi saksi dusta, ya, saksi dusta berarti kan berbeda dengan apa yang Tuhan inginkan. Kan banyak jadi orang Kristen aja kadangkala percayanya bahwa kita telah ditebus. Tapi kalau sudah menjadi saksi berarti kita harus bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan apa yang telah kita dapatkan. Kan gitu. Tadi Mas Hiwal katanya kalau jadi saksi itu berarti melihat secara langsung. Tapi kita menjadi saksi bahwa pernyataan yang menyatakan Tuhan Yesus telah menebus dosa manusia. Nah, apabila kita menjadi saksi dusta, siapakah yang akan menegur? Apakah Tuhan juga akan menghakimi? Ataukah bagaimana hati kita kalau kita mengingat bahwa kita telah percaya dan disuruh menjadi saksinya? Ngaten Pak Pendeta. Semua orang, keyakinan saya ya, semua orang bisa dipakai untuk menegur orang yang bersaksi dusta. Bahkan tidak harus orang, sebuah peristiwa itu bisa dipakai untuk menegur saya ketika bersaksi dusta. Nah, Tuhan memakai, saya yakini Tuhan memakai orang-orang dan segala pengalaman itu untuk menegur saya. Kadang-kadang lihat film, aku merasa tertampol ya, tertampar. Aku jadi, berarti aku nggak boleh gitu ya, dan sebagainya. Jadi nggak harus orang, orang juga jelas bisa. Tuhan kita di dalam Kristus bukan menghukum, melainkan memanggil untuk bertobat. Ayo kembali, ayo bertobat, diampuni dosanya. Jangan berbuat dosa lagi. Gitu Pak, itu sudah cukup sederhana belum ya? Yang kedua gitu. Yang pertama, apa tadi ya? Oh, tema ini merupakan instruksi atau imbauan. Kalau dari kenapa? Dari sudut iman, semua tema gerejawi itu adalah imbauan, ajakan, panggilan. LPPS sedang bersaksi lewat para penulis bahan sarasean, bahan PA, bahan khotbah dan sebagainya. Woro-woro, gereja-gereja, ayo podo kelingan percaya jadi saksi Gusti Yesus. Jadi itu kesaksian LPPS. Kemudian diwartakan ke gereja-gereja, lalu kita bentuk panitia panitia mewartakan lewat sarasean ini. Terus lewat Mbak Cynthia diwartakanlah itu kepada kita semua dan sebagainya. Nah, kita menerima dan memanggil. Sama Pak, para murid Yesus melihat langsung Yesus menjadi saksi kebangkitannya, woro-woro. Ditulis oleh para penginjil 4 Injil itu. Yesus bangkit. Paulus nulis, Yesus bangkit, wong Filipi ayo udah percaya, wong Efesus, Roma, Korintus udah percaya kabeh. Tapi itu adalah kesaksian narasi-narasi dan cerita-cerita, tidak pernah instruksi yang dalam arti kaku dan itu ya, militeristik. Tapi itu adalah kesaksian. Ya, betul. Dan iman selalu soal panggilan itu, panggilan, ajakan, imbauan, dan bersaksi itu adalah berbagi inspirasi. Apakah itu menggerakkan apa tidak, tergantung yang menerima juga. Yesus kan ditolak juga oleh banyak sosok, banyak pihak, makanya dia disalib kan. Artinya kesaksian Yesus pun ditolak oleh banyak orang. Tapi kita kan tidak menolak Yesus. Kita menerima, mengamini bahwa tindakan Yesus yang diperjuangkan Yesus itu adalah sesuatu yang benar. Kira-kira begitu jawaban sederhananya Pak. Matur nuwun. Oke. Ada lagi mungkin yang mau bertanya? Pak Sapen. Habis itu Bu Erni, terus Mbak Cindy ya. Ini kita sampai jam berapa ya? Besok pagi katanya Pak. Nanti kalau ada yang Bapak Ibu sudah keburu mau kontur, ya Bapak juga ya. Oke, monggo Pak Sapin. Ya, terima kasih.
Meneruskan kata saksi seperti judul di depan, kita umat Kristen percaya pada Tuhan Yesus dan kita mendapat perintah untuk bersaksi, itu seperti pada Matius 28 ayat 19, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptiskan atas nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Demikian. Itu berarti ada unsur saksi ya. Nah, bahasa saksi kalau kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya di pengadilan, itu orang yang dijadikan saksi itu adalah orang yang melihat, orang yang mendengar peristiwa, baru bisa dijadikan syarat untuk saksi. Padahal kita ini tidak sejaman dengan Tuhan Yesus. Ya, tidak sejaman dengan Tuhan Yesus, tapi kita kok diperintahkan untuk jadi saksi. Ya. Ya. Nah, itu pengertiannya gimana? Kalau dalam dialog-dialog di itu YouTube itu ada kata saksi yang selalu dipermasalahkan dari apologet ya, terutama antara agama sebelah dengan Kristen itu ada. Ya. Wong tidak melihat kok disuruh jadi saksi, ya gitu loh. Padahal kalau tadi dihubungkan dengan pengadilan positif, itu saksi itu syaratnya harus mengamati, melihat atau mendengarkan dan sebagainya. Sudah ketangkap Pak poinnya. Oh ya, terima kasih. Pertama, analogi pengadilan itu tidak selalu apple to apple dengan kesaksian Kristen. Saran saya nggak usah pakai analogi pengadilan. Yang kedua, pengadilan ada saksi ahli, gitu. Saksi ahli itu bukan delok oleh pembunuhan, dia menggunakan kemampuan keahliannya itu untuk menganalisis sebuah kejadian yang dia tidak hadir. Kita bisa pakai analogi itu juga kan. Saksi ahli adalah memberikan kesaksian pada sesuatu yang dia yakini, gitu ya. Dan itulah mengapa ada jabatan di dunia ini namanya professor, to profess. Orang yang mendalami sesuatu secara mendalam dan dia punya keyakinan tentang itu dan dia berhak profes, menyatakan dengan lantang, dengan berani apa yang dia yakin, itu profesor. Profesor bukan yang abal-abal ya, ini profesor beneran, kan begitu ya. Makanya profesor itu guru besar akademis yang katakanlah bisa dipercaya, kayak gitu ya, itu profes. Makanya sebenarnya profesor itu zaman dulu pakai jubah kalau ngajar, diadopsi oleh gereja by the way. Terus sekarang menjadi toga yang sok-sok saya pakai itu. Jadi kalau saya pakai toga itu wibawanya wibawa profesor, jadi ahli yang berani menyatakan kebenaran bla bla bla. Tapi itu soal lain. Tapi poin saya adalah kesaksian itu kalau pakai bahasa GKJ pewartaan, mewartakan keselamatan atau mewartakan penyelamatan Allah. Nah itu mungkin kata yang bisa lebih aman kita pakai. Menjadi saksi Kristus nggak harus ketemu langsung. Tapi kita bisa mengenal, mengimani lewat macam-macam cara, dan kita bisa menjadi pewarta Injil. Nah, itu aja Pak. Harusnya mengingat, percaya, dan menjadi Oke, pewartanya nanti gitu Pak. Protes ke LPPS. Oke, selanjutnya Mbak Erni. Mengingat, percaya, dan menjadi saksi, buat saya sangat menarik. Saya teringat sama saudara seiman kita, bahwasanya kalau menjadi kiai atau menjadi habib, mereka tuh dulu itu nggak perlu sekolah yang sampai S1, S2 seperti itu ya. Mereka cukup SD aja mungkin bisa jadi kiai atau ngaku-ngaku keturunannya Muhammad langsung bisa jadi habib gitu ya. Tapi dewasa ini banyak saudara seiman kita tuh udah S2, S3. Dan mereka, nah kita banyak tahu bahwa orang-orang yang sudah S2, S3 di kaum
saudara seiman kita itu, yang sudah sufi itu malah beralih menjadi Nasrani. Karena pengetahuan mereka tentang Alkitab itu jauh lebih baik karena kesufian mereka itu. Karena banyak penelitian tentang Alkitab di dalam S2, S3 mereka. Dan mereka akhirnya pulang bukan menjadi habib atau ustadz atau dan lain sebagainya, menjadi Kristen. Nah, pertanyaan saya, mereka ini kan menjadi Kristen bukan panggilan ya, tapi karena belajar. Mereka tahu bahwa ternyata di ayat Al-Imran apa ya 45 bahwa Tuhan Yesus itu adalah satu-satunya juru selamat yang akan mengadili, seperti itu kan. Intinya di ayatnya itu seperti itu. Nah, apakah mereka ini termasuk pilihan Kristus yang bisa mengingat, percaya, dan menjadi saksi? Karena biasanya orang yang mengandalkan logika, mereka biasanya tidak seperti itu. Beda dengan kita yang memang Kristen mungkin dari kecil, mungkin kita emang teruji ya, diuji dulu untuk mengingat, percaya, dan menjadi saksinya. Tapi buat orang-orang yang belajar dengan logika menjadi Kristen, apakah ini juga melalui Roh Kudus? Seperti itu pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, saya belajar sufi, by the way. Justru orang-orang sufi, tasawuf, tidak melulu mengandalkan logikanya, rasionalitasnya kan. Dia mengedepankan kesatuan dengan Tuhan itu. Manunggaling kawula lan Gusti. Maka menurut saya orang-orang yang sudah sampai belajar dan mendalami hingga pada taraf sufisme itu, sufistik, tasawuf, justru percayanya itu pengalaman iman yang kuat. Bukan hanya logika tok. Bahwa dia memulainya dengan belajar secara logis, rasional, iya akademis. Tapi kalau sudah sampai sufi, dia melampaui itu. Sehingga pengalamannya sangat mendalam. Kayak Paulus kan, Paulus itu kan dulunya ahli Taurat. Dia sangat cerdas, Yahudi, Taurat dan sebagainya. Tapi yang membuat dia berubah adalah perjumpaannya dengan Yesus itu ke Damsyik dan sebagainya. Lalu dia tercerahkan, lalu dia sangat Kristen banget. Bahkan membela Yesus mati-matian. Nah, saya membayangkan perubahannya semacam itu, Mbak Erni. Sehingga, apakah Roh Kudus berkarya? Ya, menurut saya berkarya juga. Dalam keyakinan kita, Roh Kudus berkarya dengan banyak cara lah. Dan beriman itu diawali dari rasionalitas juga banyak kok dan bisa juga. Gitu. Saya termasuk tipe orang yang rasional dan tidak lantas berarti tidak beriman. Bisa juga beriman berangkat dari rasionalitas dan menemukan percikan-percikan iman yang indah dari proses itu juga. Begitu. Tadi Bu Christine Bota mau memberikan penjelasan juga. Terima kasih. Ini menarik sekali. Mengingat, percaya, dan menjadi saksi. Nah, mungkin di sini ibu-ibu, bapak-bapak menjadi saksi itu kayak apa sih, berat? Sebenarnya kita semua ini sudah menjadi saksi Kristus. Seperti yang tadi Pak Argo katakan. Pengkhotbah, jadi host. Itu semua menjadi saksi di dalam intern kita. Di luar kita kayak apa? Saya tahu Bapak Ibu semuanya sudah bagaimana bersikap kepada teman-teman kita yang di luar agama kita. Menolong itu juga adalah menjadi saksi. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir akan PR kita menjadi saksi. Saksi yang kayak apa sih? Kita semua sudah menjadi saksi Kristus, Bapak Ibu. Kita tidak usah khawatir. Percaya, mengingat, percaya, dan menjadi saksi. Tadi dikatakan Mbak siapa? Mbak Enio. Yang masalah ada yang, Mbak Erni, yang ada yang dari Kristen menjadi, itu semua adalah panggilan Tuhan Yesus. Itu panggilan. Dia dipanggil untuk menjadi pengikut Tuhan Yesus. Mbak Erni ya. Terus ada tadi, dan semuanya itu, semua adalah dorongan dari Roh Kudus. Amin Bapak Ibu. Matur nuwun. Ini ya persembahan. Oh Cindy belum. Terakhir ada Mbak Cindy. Terima kasih atas kesempatannya.
Saya cukup tertarik dengan buku yang pertama tadi ya. Ini saya balik lagi ke topik pertama, yaitu buku yang pertama dari Barbara berjudul Jesus the Man. Itu kan menafsirkan Dead Sea Scrolls ya Pak. Nah, tapi tadi disebutkan bahwa Dead Sea Scrolls itu sendiri berasal dari Yahudi mula-mula, Yahudi awal. Nah, bukankah Yahudi itu tidak mengakui Yesus? Sehingga seharusnya scrolls-nya itu tidak terdapat mention Yesus kayak gitu kan Pak. Seharusnya kalau Yahudi. Nah, bagaimana Barbara ini menafsirkan Yesus yang adalah hanya manusia dari scroll tersebut? Mungkin asalnya dari mana dan bagaimana seterusnya. Seperti itu Pak. Okay. Terima kasih. Jadi betul bahwa naskah-naskah itu berasal dari Yahudi. Tentu saja karena itu Dead Sea Scroll. Makanya isinya ya soal perjanjian lama dan sebagainya itu. Si Barbara ini menggunakan tafsir yang istilahnya itu metodenya adalah Pesher Technique. Dia uncover hidden meaning. Jadi dia ngulik makna-makna tersembunyi dari teks-teks itu untuk mencoba merekonstruksi Yesus itu kayak apa. Kayak gitu. Sehingga memang jelas itu nggak ngomongin Yesus, tapi si Barbara ini menganalisis teks dengan otak-atik tafsirnya itu, oh berarti Yesus itu begini. Gitu. Nah, Pesher teknik seperti apa itu tidak dijelaskan di sini, nanti kelamaan. Nanti bisa aku kirim ini aja, teksnya dan sebagainya. Tapi itu metode tafsir yang dipakai dengan cara menggali teks-teks kuno untuk merekonstruksi seseorang atau sebuah peristiwa di masa kininya waktu itu gitu ya. Makanya itu kan dibantah, metodemu itu salah, Barbara, enggak gitu caranya dan sebagainya. Dibantah oleh para teolog. Kira-kira begitu. Ya, betul. Karena enggak ngomongin Yesus nih teksnya, kok kamu tiba-tiba menyembuhkan Yesus kayak gitu karena itulah dianggap lemah. Oke. Nggih. Ya. Terakhir mungkin ada lagi Bapak Ibu, nggih. Bu Jarot, Mas. Terima kasih Mbak Cynthia dan Mbak Pendeta. Dari tadi saya dengarkan kesaksian terus-menerus bagaimana cara kita bersaksi. Ada yang menjawab, jadi host bisa mendengarkan khotbah, Pak Pendeta juga bisa disaksi, lalu song leader juga bisa disaksi. Yang saya tanyakan, bagaimana cara bersaksi mengenai kebangkitan Tuhan secara simpel, bukan kepada kita-kita yang sudah seiman, tapi di lain iman. Karena bagaimana sih kok Yesus kok bangkit, kok Yesus mati, kok tangi meneh. Lah kita itu bagaimana cara bersaksi kepada mereka-mereka yang bertanya. Terima kasih. Ada dua sisi. Pertama, untuk apa kita bersaksi kepada orang yang bukan Kristen bahwa Yesus bangkit? Toh ujung-ujungnya mereka juga nggak percaya. Sisi pertama ya. Atau kita kalau mau serius ya menceritakan versi Alkitab, Yesus mati, Yesus bangkit. Tapi saya nggak yakin itu kesaksiannya efektif dan berguna. Malah bisa mengundang debat yang tidak berujung. Pengalaman saya begitu toh. Kecuali memang niatnya dialog loh ya. Niatnya memang diskusi malah bisa bagus juga gitu Bu. Tapi saya lebih cenderung memilih segi yang kedua, yang dipersaksikan bukan soal peristiwa memori informatifnya itu, tapi yang kita persaksikan adalah soal transformatifnya itu, soal perubahan-perubahan itu. Ketika kita ketemu orang lalu senyum, kita bisa mengubah orang itu dari cemberut jadi senyum kan, ada transformasi, sesimpel itu. Itu sudah bersaksi tentang Yesus. Kita ketemu orang, kemudian orang itu sedang sakit, kita kunjungi, orang itu jadi semangat, terhibur. Nah itu sudah bersaksi. Kata Bagustin Bota kan begitu. Jadi ketika kita bisa membawa perubahan positif bagi siapapun yang kita jumpai,
itu kesaksian yang sudah valid, sudah oke gitu. Kecuali kita ketemu orang, kita dalam sebuah situasi malah membuat sing wis apik dadi bubrah. Nah itu bukan kesaksian kan, tapi kalau sesuatu yang sudah baik kita tambahi jadi baik, nah itu bersaksi. Orang yang kita jumpai dulunya tidak baik menjadi baik, ada perubahan, transformasi, nah itu sudah bersaksi. Nah menurut saya kesaksian atau pewartaan dari sisi kedua itu saja yang menjadi prioritas kita, apalagi dalam konteks agama yang berbeda-beda. Kesaksian itu tidak hanya bagi orang yang beda agama, yang sesama orang Kristen juga kita harus bersaksi kan. Yang sedih dihibur, yang nggak ngerti diberitahu supaya tambah ngerti, dan seterusnya. Nah itu juga kesaksian kepada semua orang, bahkan sebarkanlah Injil kepada segala makhluk. Ya hewan-hewan, tumbuhan itu ya kalau bisa kita bersaksi kepada mereka. Tidak malah merusak alam, itu contohnya dan sebagainya. Nah menurut saya gitu Bu Jarot, sehingga lewat segala tindak tanduk kita, ketika kita bisa membawa perubahan positif di sekitar, kita sudah bersaksi. Nggak harus jadi apa-apa, kita semua itu bisa saksi. Anak kecil yang nggak ngerti apa-apa, itu bersaksi juga. Dengan tingkah mereka yang lucu, kita bisa ketawa, tersenyum, ceria, itu bersaksi juga tentang Kristus kan gitu. Oke, gitu kira-kira. Ada lagi Bapak Ibu? Cukup nggih kayaknya? Sudah cukup nggih? Oke. Terakhir. Kita 40 hari latihan rohani nggih. Nah, ada berpuasa, berdoa, berderma. Nah, derma-derma yang kita lakukan itu menghubungi orang yang lama nggak ketemu, terus berbagi makanan ke tetangga, menguatkan orang yang bersedih, itu juga bersaksi kan sebenarnya kan gitu. Nah, itu jangan lupa dijalani supaya kita bersaksi kecil-kecilan lah. Sehingga bisa bersaksi setiap hari. Itu aja mengingatkan latihan rohani kita. Oke, berarti itu juga ada salah satu bersaksi, cara untuk bersaksi gitu ya Bapak Ibu. Jadi bisa disimpulkan bahwa acara kali ini itu kita tidak hanya mengingat fakta bahwa Tuhan Yesus itu sudah bangkit, tapi kita juga mengingat proses Tuhan Yesus bangkit itu dan mempercayai, meneladani biar bisa mengubah hidup kita juga menjadi yang tadinya kurang bagus jadi bagus, dan mensaksikan itu melalui perbuatan dan perilaku gitu. Cukup nggak ya Bapak Ibu? Semoga apa yang kita bicarakan di sini, kita diskusikan di sini bisa menjadi berkat dan bisa menjadi perenungan ya, perenungan buat kehidupan kita sehari-hari. Mungkin gitu aja. Terima kasih Pak Argo, terima kasih Bapak Ibu. Saya kembalikan ke Bu Tresti. Matur nuwun Bapak Pendeta Dwi Argo Mursito dan juga Mbak Cynthia. Sekali lagi kita berikan aplaus yang meriah untuk beliau berdua. Terima kasih, kita semakin dikuatkan di dalam iman. Nah, Bapak dan Ibu, tiba saatnya kita akan menyampaikan persembahan kita kepada Tuhan. Monggo silakan petugas persembahan untuk mempersiapkan diri. Kita akan iringi dengan pujian terima kasih Tuhan. Untuk kasih setiamu yang ku
Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini ku kan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Untuk doa persembahan kami mohon dengan hormat Ibu Hesti. Mari Bapak Ibu sekalian kita berdoa. Terima kasih sekali Bapak Surgawi, inilah salah satu bentuk syukur kami ya Tuhan, untuk setiap kehadiran-Mu, untuk setiap berkat-berkat-Mu di dalam hidup kami yang tidak terhingga ini. Kami mempersembahkan sedikit sebagian dari berkat-Mu sebagai wujud syukur kami. Tuhan, berkatilah dan sucikanlah persembahan ini, agar apa yang kami persembahkan dengan rendah hati ini dapat memuliakan nama-Mu. Dan kiranya kami pun dapat memuliakan nama-Mu melalui kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, kami juga mau mendoakan bagi saudara kami yang mungkin sedang berjuang dengan kehidupannya, kiranya Engkau juga memberkati kehidupan mereka agar selalu bersyukur dengan apa yang telah Engkau curahkan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan, doa yang tiada sempurna ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Terima kasih Ibu Hesti.